Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Izinkan pada kesempatan ini saya ingin mengulas tentang koneksi antar materi modul 1.4 dengan judul Budaya Positif dalam rangka pendidikan guru penggerak angkatan 9. Saya Nani Rohaini, calon guru penggerak. Kemudian ada Bapak Lukman Hakim selaku pengajar praktik dan Bapak Rudi Irawan selaku fasilitator. Pertama-tama saya ingin kembali mengulas tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan sebuah proses menuntun murid dalam mencapai kodratnya masing-masing. Kodrat yang sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada setiap manusia, termasuk murid. Pendidik dalam pendidikan berperan dalam menebalkan garis-garis kodrat yang dimiliki oleh murid. Selain itu, pendidikan juga berupaya membentuk budi pekerti dari murid itu sendiri. Dengan tuntunan dan budi pekerti yang baik, pendidikan menjadikan murid menjadi manusia yang seutuhnya. Nilai guru penggerak: yang pertama, berpihak kepada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Selain itu, guru penggerak mempunyai peran sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, menggerakkan komunitas praktisi. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Selain memiliki nilai dan peran, guru penggerak juga harus bisa mewujudkan atau membentuk visi dan prakarsa perubahan. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish sebagai apa yang ingin dicapai dari sebuah proses pendidikan. Dalam menyusun visi, kita melakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan yang mengandalkan kepada keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh sekolah melalui bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selain itu, dalam wujud prakarsa perubahan, di sini juga kita mengenal atap, aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Selanjutnya ada motivasi dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, ada yang motivasi eksternal, ada yang motivasi internal. Motivasi eksternal adalah ketika apa yang dilakukan oleh manusia atau murid atau siswa semata-mata karena didorong dari luar, atau karena takut, atau karena menghindari dari ketidaknyamanan. Sedangkan motivasi internal adalah kesadaran pribadi dari siswa bahwa apa yang dia lakukan ada nilai baik dan ada manfaatnya. Sehingga motivasi internal ini tidak dipengaruhi dari luar, tapi atas kesadaran sendiri. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman dalam akronimnya adalah bisa menimbulkan rasa sakit. Oleh karena itu, maka untuk mencegah rasa sakit itu akibat dari hukuman, maka adanya restitusi. Apa restitusi? Adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, restitusi ini adalah memberikan dorongan kepada murid untuk menyadari kesalahannya dan kemudian mengungkapkan solusi-solusi dari apa yang sudah kesalahan yang dilakukannya. Kebutuhan dasar manusia, yang pertama bertahan hidup. Yang kedua, keinginan punya kasih sayang dan rasa terima. Yang ketiga, keinginan untuk mempunyai kebebasan. Yang keempat, keinginan untuk merasakan kesenangan. Yang kelima, mempunyai penguasaan.
Itulah kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan yang diinginkan oleh murid atau siswa. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah 5 posisi yang dilakukan oleh pendidik di sekolah terhadap muridnya. 5 posisi kontrol itu adalah yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang kelima posisi kontrol adalah sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai penghukum adalah biasanya dilakukan dengan memberikan hukuman kepada murid yang melakukan pelanggaran. Sedangkan posisi kontrol pada pembuat orang merasa bersalah, biasanya guru mengucapkan kata-kata yang mengakibatkan perasaan siswa atau murid merasa bersalah. Sedangkan posisi kontrol sebagai teman adalah menempatkan suatu nasihat kepada murid tidak dengan muka yang menyeramkan. Sedangkan posisi sebagai pemantau adalah menghitung dan memberitahu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Sedangkan posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer. Dalam posisi kontrol manajer ini, guru memberikan edukasi, memberikan pemahaman terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Selain itu, dalam manajer, guru juga mendorong siswa untuk mampu menemukan solusi dari kesalahan yang telah dilakukan atau memberikan tawaran-tawaran bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang telah dilakukan oleh siswa.